Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yauma Ilban Ali. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, langsung saja pada topik yang pertama, yaitu evaluasi kinerja PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi guru atau tenaga pendidik, yang menjadi objek evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik tersebut. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar persentase kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan pelaksanaan evaluasi diantaranya yaitu menentukan tingkat kompetensi seorang guru, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Ketiga, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Syarat-syarat sistem evaluasi yang pertama ialah valid, kedua yaitu reliable, ketiga yaitu praktis. Prinsip pelaksanaan evaluasi diantaranya berdasarkan ketentuan, berdasarkan kinerja, berlandaskan dokumen PK guru, keempat dilaksanakan secara konsisten. Satu, unsur yang perlu dievaluasi pada pendidik. Yang pertama yaitu evaluasi guru atau evaluasi guru mata pelajaran atau guru kelas. Dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dalam tersebut yang pertama merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, kedua mengevaluasi dan menilai, yang ketiga menganalisis hasil penilaian, keempat melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian, penelitian. Evaluasi guru yang kedua yaitu evaluasi guru BK atau bimbingan konseling. Dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang pertama yaitu merencanakan dan melaksanakan bimbingan, yang kedua yaitu mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, yang ketiga yaitu menganalisis hasil evaluasi bimbingan, yang keempat melaksanakan tindak lanjut hasil penelitian. Kedua yaitu pelaksanaan tugas tambahan pendidik yang mengurangi jam mengajar sesuai fungsi sekolah atau madrasah. Di antaranya ada kepala sekolah. Tugas tambahannya seperti meliputi kepribadian dan sosial, kepemimpinan dan pengembangan sekolah, pengelolaan sumber daya, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran. Kalau kepala perpustakaan, perencanaan kegiatan perpustakaan, pelaksanaan program perpustakaan, evaluasi program perpustakaan, pengembangan koleksi perpustakaan, pengorganisasian layanan jasa informasi perpustakaan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, promosi perpustakaan dan literasi informasi, pengembangan kegiatan perpustakaan sebagai sumber belajar kependidikan, kepemilikan integritas dan etos kerja, pengembangan profesionalitas kepustakawan, laporan dan sejenisnya, diantaranya kepribadian sosial, pengorganisasian guru, laporan atau teknisi, pengelolaan program dan administrasi, pengelolaan pemantauan dan evaluasi, pengembangan dan inovasi, lingkungan dan K3. Kalau pada wakil kepala sekolah, diantaranya kepribadian dan sosial, kepemimpinan, pengembangan sekolah, kewirausahaan, akademik, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat. Ketua program keahlian atau program studi, diantaranya memiliki tugas tambahan seperti kepribadian, sosial, perencanaan, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dan evaluasi dan pelaporan. Yang ketiga yaitu tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Yang pertama yaitu tugas tambahan minimal 1 tahun, misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing, program induksi dan sejenisnya. Yang kedua yaitu tugas tambahan kurang dari 1 tahun, misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum dan sejenisnya. Perangkat pelaksanaan digunakan dengan tujuan agar evaluasi yang dilaksanakan memperoleh hasil
yang objektif, akurat, tepat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman pelaksanaan evaluasi mengatur mengenai tata cara evaluasi dan ketentuan yang harus digunakan oleh evaluator, guru atau tenaga pendidik yang dievaluasi, serta unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi. Keempat yaitu selanjutnya itu instrumen evaluasi. Jenis instrumen evaluasi kinerja tenaga pendidik merupakan paket instrumen yang dilengkapi dengan rubrik evaluasi untuk masing-masing indikator kinerja dari setiap tugas utama guru atau tenaga pendidik. Mekanisme evaluasi kinerja. Evaluasi dilakukan setahun sekali dan dilaksanakan oleh kepala sekolah atau panitia yang ditunjuk atau dibentuk langsung oleh kepala sekolah. Evaluator sidak ke tempat pengajaran guru terkait dengan membawa lembar evaluasi yang berisi tentang poin-poin berdasarkan kompetensi guru yang diuji. Hasil penelitian dikoding ke lembar instrumen tersebut dalam bentuk skor-skor. Hasil dalam lembar instrumen selanjutnya didisplay ke dalam lembar laporan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja tersebut dapat dilihat secara jelas dalam bentuk laporan. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi PTK. Membuat buku induk pegawai, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpet, cuti dengan pegawai, dan lain-lain. Membuat inventarisasi semua file kepegawaian baik kepala sekolah, guru maupun data administrasi. Membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Membuat laporan data sekolah dan pegawai. Mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran, mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Berikut hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.